Mekanisme atau syarat-syarat proses pengajuan cerai ketika posisi kalian ya sebagai penggugat berada di luar negeri, yaitu pertama, dokumen yang harus ada itu KTP Indonesia, buku nikah ya, kartu keluarga dan akte kelahiran anak ya. Untuk yang asli itu yang kami perlukan hanya buku nikah. Kemudian ketika kalian ada di luar negeri, pertama haruslah bekerja secara resmi atau legal. Kemudian ya melampirkan foto ya by cam scanner ya, berupa apa? Visa, paspor, kemudian permit atau izin tinggal. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian kirim semua data itu by foto ke kami, ke web WhatsApp kami, maka kami akan memberikan atau membuatkan terlebih dahulu surat kuasa. Semacam ini ya, ini surat kuasa, kebetulan kolega kami atau klien berada di Taiwan. Mohon maaf gimana ini? Oh, Hong Kong ya. Karena banyak klien ya, jadi macam-macam. Mohon maaf, ini ada di Hong Kong. Untuk proses pengurusan cerainya di Malang ya. Nah, seperti itu. Kemudian minta stempel dan ditandatangani oleh KBRI. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah, harus ada tanda tangan oleh pimpinan atau KBRI ya, konsulat jenderal ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah surat kuasa ini kalian tanda tangani di sana, kemudian kami buatkan pula dalam satu berkas yang bersamaan surat kuasa untuk mediasi. Nah, ini dia, ini mediasinya juga. Nah, oke ya. Sama halnya dengan yang surat kuasa pengurusan perkara tadi, juga haruslah ada tanda tangan dari pihak KBRI atau KJRI. Nah, ini dia. Oke. Bagaimana ketika buku nikahnya tidak ada? Itu bagi kami seorang profesional bukanlah kendala atau bukanlah masalah. Ya. Cukup Anda ingat tanggal, bulan, tahun kalian menikah serta di KUA mana, minimal itu. Dan setidak-tidaknya harus ada kopinya. Atau andai kata memang tidak ada, kalian harus benar-benar ingat dan betul-betul real ya, di mana kalian menikah. Kalau itu tidak ada, maka pastinya akan kesulitan bagi kami untuk mengurus proses perkara kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi selain itu tadi yang saya sebutkan, ini yang tadi untuk di Hong Kong. Kemudian berikut ini contoh ya, ini salinan putusan real from Pengadilan Agama Sragen, di mana pihak kolega kami memberikan kepercayaannya untuk mengurus cerai, yang mana yang bersangkutan saat itu berada di Taiwan. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Oke. Ini harus ada dari KBRI juga. Bukti-buktinya yang kita lampirkan yaitu salah satunya adanya selain KTP, buku nikah juga paspor. Nah, ini. Oke, kemudian untuk apa namanya? Putusannya karena dari pihak tergugat tidak hadir, tentu diputus. Apakah dengan ketidakhadiran pihak kalian yang berada di luar negeri ini dengan menggunakan kami, apakah putus perkaranya? Apakah tidak ada masalah, tidak ada kendala? Tentunya kalau kalian mengikuti prosedur yang kami sarankan itu tidak ada masalah. Dan ini mengadili, ini dalam putusannya ya, mengadili kemudian menyatakan tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir. Kemudian menjatuhkan putusannya dengan first take, mengabulkan ya, kemudian menjatuhkan talak 1. Nah, ini dia. Untuk akte cerainya ya, sepanjang semuanya real dan pastinya lah akte cerai itu pasti akan keluar. Ya, ini akte cerai from Pengadilan Agama Sragen di Jawa Tengah. Ini ya, jelas ya. Oke, jadi tidak ada masalah hukum yang tidak bisa diselesaikan dan terselesaikan sepanjang semua sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Thank you, Hendro Kusumo Lawyer menyapa kalian. See you.